Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Pak Yoga Wicaksana dalam pembelajaran matematika online. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu contoh soal penerapan dari konsep nilai maksimum dan minimum untuk fungsi trigonometri ya. Jadi ini kelanjutan dari materi turunan fungsi trigonometri matematika peminatan kelas 12. Contoh soalnya seperti ini. Gambar di samping menunjukkan trapesium sama kaki ABCD dengan AD sama dengan DC sama dengan BC yaitu 20 cm dan sudut DAB dan CBA itu alfa radian dengan alfanya itu merupakan sudut lancip. Hitunglah besar alfa agar trapesium ABCD mencapai luas maksimum. Nah, kita diberikan suatu trapesium sama kaki, berarti di sini sama. AD sama BC sama, ini udah disampaikan ya, AD sama BC sama itu 2 cm dan DC ternyata juga sama, ini juga 2 cm. Kalau trapesium biasa tanpa sudut alas yang diketahui otomatis gampang ya, tingginya diketahui yaitu luasnya jumlah dua sisi sejajar kalikan sama tinggi kemudian dibagi 2. Tapi di sini variasinya adalah nilai alfa di sini ya ditanyakan. Sudutnya itu berapa? Nah, kita coba mulai perhitungan. Untuk menemukan luas trapesium ABCD, maka rumusnya itu sederhana, yaitu setengah kalikan jumlah sisi sejajar dikalikan dengan tinggi. Nah, jumlah sisi sejajarnya itu apa ya? AB tambahin dengan DC, yang atas sama bawah yang sejajar. Kemudian tingginya itu ya merupakan PD ataupun CQ. PD sama CQ pasti sama lah, karena di sini tinggi trapesium dan di sini sejajar. DC sama AB sejajar. Nah, kemudian bagian-bagian yang diketahui itu hanya AD sama dengan DC sama dengan BC yaitu 2 cm. Nah, di sini kan. Nah, tinggal kita yang belum punya itu untuk menemukan luas trapesium. Tadi kan jumlah sisi sejajar AB ditambahkan dengan DC. DC punya yaitu 2 cm, sedangkan AB tidak tahu nih. Walaupun PQ di sini itu kan nilainya 2 cm karena sama dengan DC. Cuman untuk menemukan luas trapesiumnya itu kita butuh ini nih. A sampai B itu berapa? Kemudian kalau untuk mendapatkan AB berarti kita harus punya AP sama QB. Ini harus punya nih AP sama QB, dimana AP sama QB itu sebenarnya sama sih, karena di sini kan trapesium sama kaki. Dan untuk tingginya kan kita belum punya. Tingginya ini masih bentuknya sisi miring nih, AD sama CB. Berarti untuk menemukan DP, untuk menemukan tinggi kita berarti harus mencari DP sama CQ. Kita harus temukan berarti ada dua hal lah ini, AP sama DP yang harus kita cari. Nah, kita akan mencari AP sama DP. Karena tadi kan yang ditanyakan berapa alfa, berarti kita coba ambil di sini nih segitiga APD. Kita ambil APD karena kita akan mencari AP sama DP. Di mana segitiga APD itu sudah memuat semuanya. Di sini alfanya itu DAP atau di sini di sudut A ini, kemudian AD diketahui besarnya 2 cm. Kita akan menemukan berapa sih AP, berapa sih DP. Ingat, karena di sini DP itu garis tinggi dari alas AB, maka otomatis di sudut P ini pasti tegak lurus 90 derajat. Nah, ini kan berarti menjadi suatu segitiga siku-siku kan, dimana kita bisa berlakukan perbandingan trigonometri sin demi cos sami tan desa. Sin depan bagi miring, cos samping bagi miring, seperti itu. Nah, kita bisa ambil di sini. Misalkan pertama saya pengen
cari cos dulu. Cos alfa, cos samping dibagi miring. Sampingnya itu AP, miringnya itu AD. Cos alfa itu AP dibagi sama AD. Nah, kita bisa pindah ruas, AD-nya pindah ke kiri, jadi AD kali cos alfa sama dengan AP. Ini kan AP yang akan kita cari. Sedangkan AD panjangnya 2 cm, sehingga kita bisa dapatkan kalau AP itu 2 cos alfa. Nah, ini kita sudah dapat nih. AP sama dengan 2 cos alfa. Nah, AP dapat, kita lanjut ke DP. DP ini kan berarti kita gunakan sin karena depan. Sin alfa, sin demi depannya itu DP, miringnya AD masih sama. AD-nya pindah ke kiri, jadi AD kali sin alfa sama dengan DP. Sehingga karena tadi AD-nya itu 2 cm, maka kita bisa dapatkan kalau DP itu sama dengan 2 sin alfa. Oke, kita bisa berarti sudah dapatkan nih. Tingginya itu 2 sin alfa, sedangkan AP di sini itu 2 cos alfa, ini 2 cos alfa, ini berarti 2 cos alfa. Ini juga 2 cos alfa. Yang di sini 2 sin alfa. Ingat tadi luas trapesium itu setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Jumlah sisi sejajar kan berarti AB tambahin sama DC. AB tambahin sama DC kali tingginya DP. Nah, AB di sini itu panjang lebar nih, maksudnya untuk memperoleh AB itu kita bisa gunakan AP tambahin PQ tambahin QB. Dan tadi kan DC-nya tadi udah dapat nih 2 cm. Tulisnya 2. DP-nya kita sudah punya yaitu 2 sin alfa. Nah, tinggal AP tambah PQ tambah QB. AP tadi kan 2 cos alfa. PQ-nya tadi karena ini sejajar dan ini sama-sama 2 cm. Tambahkan 2 cos alfa untuk QB. Ini QB 2 cos alfa. Tambahkan 2 kali 2 sin alfa. Kita sederhanakan 2 cos tambah 2 cos jadi 4 cos. 2 tambah 2, 2 tambah 2 jadinya 4. Jadi setengah dalam kurung 4 cos alfa tambah 4 kalikan 2 sin alfa. Kita sederhanakan lagi, jadinya 2 cos alfa tambah 2 kalikan dengan 2 sin alfa. Kita berpindah ke halaman berikutnya. Nah, diperoleh luas trapesiumnya menjadi suatu fungsi tadi kan, yang kita bisa sebut sebagai fungsi alfa yaitu f alfa. Tadi kan luasnya kita peroleh 2 cos alfa tambah 2 kalikan dengan 2 sin alfa. Ini menjadi suatu fungsi. Nah, kita udah dapatkan fungsinya nih. Nah, untuk mendapatkan nilai maksimum atau minimum berarti kan kita bisa gunakan konsep yang tadi. Atau ini kita coba sederhanakan dulu. 2 cos alfa tambah 2 kalikan 2 sin alfa. 2 cos kalikan 2 sin jadinya 4 sin alfa cos alfa. 2 sama 2 sin alfa jadi 4 sin alfa. Karena ini masing-masing ada 4 sin alfa, 4 sin alfa bisa kita keluarkan. Jadinya 4 sin alfa dalam kurung cos alfa tambah 1. Ingat tadi, kita kan sudah dapatkan fungsinya nih. Ini dapatkan fungsinya. Kemudian kita akan menemukan berapa sih nilai alfa agar nilai luasnya itu maksimum. Ingat konsepnya itu kita bisa gunakan bantuan turunan fungsi. Dimana pertama kali kita cari f aksen x sama dengan 0 dan kita cari nilai pembuat nolnya. Fungsinya tadi, oh maaf ini bukan fx tapi f alfa ya. Nah, f aksen alfanya itu 0 berarti 4 sin alfa kali cos alfa tambah 1. Ini konsep awal kemarin kita mencari atau menemukan turunan pertama. Berarti ini bisa dijadikan U kali V atau A kali B. U-nya itu 4 sin alfa, V-nya itu cos alfa tambahkan 1. Dimana turunan fungsi ketika dimisalkan U per U kali V itu berarti U aksen V U aksen V plus U V aksen.
Berarti di sini U aksen 4 sin alfa diturunkan jadi 4 cos alfa. Kalikan V, V-nya cos alfa tambah 1. Tambahkan dengan U, U-nya seperti biasa yaitu 4 sin alfa. Kalikan V aksen. V aksen V-nya itu cos alfa plus 1, berarti satunya hilang, cos alfa turun jadi min sin alfa. Nah, tinggal kita sederhanakan. 4 cos alfa kali cos alfa jadi 4 cos kuadrat alfa. 4 cos alfa kalikan 1 jadi tambah 4 cos alfa. Jadi 4 sin alfa kalikan min sin alfa jadi min 4 sin kuadrat alfa. Nah, ini kan terbentuk 4 cos kuadrat alfa tambah 4 cos alfa kurangi 4 sin kuadrat alfa. Kalau bentuk yang awal, kalau misalkan bentuknya hanya cos alfa sama dengan 1 itu gampang, tapi kan di sini karena bentuknya ada cos, ada sin, berarti harus kita jadikan satu macam bentuk biar nanti mudah menyelesaikannya. Cos kuadrat, cos alfa, sin kuadrat, berarti sin kuadrat ini bisa kita ubah. Ubahnya bagaimana? Ingat konsep sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1, maka kalau sin kuadrat alfa tok bisa kita ubah jadi 1 min cos kuadrat alfa. Kita selesaikan, 4 cos kuadrat alfa masih tetap, tambah 4 cos alfa masih tetap. Nah ini 4 min 4 kali 1 min 4, min 4 kali min cos kuadrat jadi plus 4 cos kuadrat alfa. Nah kita sederhanakan menjadi 4 cos kuadrat tambah 4 cos kuadrat jadinya 8 cos kuadrat tambah 4 cos alfa kurangi 4. Nah, ini kita sudah dapatkan nih turunan pertama sama dengan 0. Kita tinggal menemukan berapa sih cos alfa, berapa sih cos alfa itu yang mungkin yang nantinya akan kita bisa temukan alfanya itu berapa. Di sini ada 8, ada 4, ada min 4, berarti otomatis ini bisa kita sederhanakan dengan kita kalikan dengan 1/4. Sehingga diperoleh 8 kali 1/4 2. Jadi 2 cos kuadrat alfa tambah cos alfa kurangi 1. Nah, ini kita bisa faktorkan. Kalau kesulitan memfaktorkan ini, berarti kalian bisa gunakan bantuan permisalan. Misal cos alfa itu sama dengan A. Nah, ini kan menjadi 2A kuadrat plus A min 1. Nah, ini tinggal difaktorkan saja nih. 2A min 1 kalikan A plus 1. Nah, A nya tinggal digantikan sama cos alfa, ini juga cos alfa. Jadi diperoleh 0 sama dengan 2 cos alfa min 1 dan kalikan dengan cos alfa plus 1. Nah, karena ini sudah dapatkan, kita cari pembuat 0. 2 cos alfa min 1 sama dengan 0, berarti cos alfanya setengah. Terus cos alfa tambah 1 jadi sama dengan 0, jadi cos alfanya sama dengan min 1. Nah, di soal itu disebutkan kalau alfanya itu lancip, Nah, karena alfa lancip berarti otomatis ada di kuadran 1. Kuadran pertama. Nah, kuadran pertama itu nilai cos itu selalu positif. Maka cos alfa sama dengan min 1 itu tidak memenuhi karena alfanya itu lancip. Sehingga yang kita pakai itu cos alfa sama dengan setengah. Nah, cos alfa sama dengan setengah, ini nilai cos berapa sih yang nilainya sama dengan setengah? Ada 2 macam sebenarnya. Tapi karena di sini yang kuadran 1 ya berarti otomatis hanya 60 derajat ini. Oleh karena sudut alfa merupakan sudut lancip tadi dalam soal, maka yang memenuhi adalah cos alfa itu sama dengan, sehingga alfa sama dengan 60 derajat atau pi per 3 radian. Nah, berarti alfanya kita dapatkan hanya satu macam nih. Alfanya sama dengan 60 derajat. Tapi apakah ini merupakan maksimum atau malah minimumnya, kita cek dulu dengan apa? Dengan uji turunan kedua. Kita turunkan fungsinya menjadi turunan kedua. Tadi kan ini bentuk turunan terakhirnya tadi kan f aksen alfa itu bentuknya 8 cos kuadrat alfa tambah 4 cos alfa kurangi 4. Maka kita turunkan lagi 8 cos kuadrat alfa jadi 2 kali 8 16. Cos kuadratnya jadi pangkatnya berkurang 1 kalikan dengan cos alfa yang diturunkan jadi min sin alfa. Tambahkan dengan 4 cos alfa. 4-nya masih tetap,
cos turun jadi min sin. Jadi 4 kali min sin, terus min 4-nya hilang. Jadi kalau disederhanakan, jadi min 16 sin alfa cos alfa, min 4 sin alfa. Tadi saya tulis lagi, turunan keduanya kita peroleh min 16 sin alfa cos alfa, min 4 sin alfa. Tadi ketika kita dapatkan alfanya itu 60 derajat, maka kita bisa substitusikan untuk uji turunan. F double aksen 60 sama dengan min 16 sin 60 cos 60 derajat ini ya. Kurangi 4 sin 60 derajat. Sin 60 itu setengah akar 3, cos 60 itu setengah. Jadinya min 16 kali setengah akar 3 kali setengah, min 4 kali setengah akar 3. Ini bisa hilang, ini jadi 2, 2 sama 2, 4, 4 sama 16, 4. Jadinya min 4 akar 3 dikurangi 2 akar 3, jadinya min 6 akar 3. Nah, ini uji turunan keduanya hasilnya nih, min 6 akar 3, dimana ini nilainya kurang dari 0 kan? Nah, kalau tadi F double aksen X kurang dari 0, maka akan mendapatkan nilai yang maksimum. Nah, ini oleh karena F double aksen 60 itu kurang dari 0, maka F60 itu akan menjadi nilai maksimum. Nah, nilainya berapa maksimumnya? Yaitu F60 kita masukkan kembali ke fungsi awal, yaitu 4 sin alfa kalikan cos alfa tambah 1. Sin 60 itu setengah akar 3, cos 60 setengah. Ketemunya 3 akar 3. Ini 3 akar 3 itu merupakan nilai maksimumnya. Kemudian tadi kan yang ditanyakan berapa sih nilai alfa agar mendapatkan nilai maksimum. Nah, berarti jawabannya itu yang alfa sama dengan 60 derajat atau pi per 3. Seperti itu. Bisa disimpulkan, jadi besar sudut alfa agar luas trapesium menjadi maksimum adalah pi per 3 radian, atau kalian bisa nulisnya 60 derajat. Seperti itu. Beda ya kalau yang di soal yang ditanyakan berapa luas maksimumnya. Kalau yang ditanyakan berapa luas maksimumnya ya jawabannya 3 akar 3. Tapi karena yang ditanyakan berapa sih alfa agar luas trapesiumnya itu maksimum, berarti jawabannya pi per 3 radian atau 60 derajat. Baik, itu untuk contoh soal penerapan nilai maksimum dan minimum pada fungsi trigonometri. Sekian dari saya, terima kasih.